Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulikram Azhari, NIM 23129280. Kali ini saya akan menjelaskan kembali sesuai dengan pemahaman saya mengenai topik pada minggu ini mengenai proses dan teknik dari supervisi pendidikan. Proses dari supervisi pendidikan. Proses supervisi pendidikan merupakan rangkaian langkah sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui proses pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan. Dalam proses ini akan melibatkan 4 tahapan utama. Yang pertama itu ada perencanaan supervisi. Perencanaan merupakan tahap awal dari menentukan arah kegiatan dari supervisi ini. Dalam tahap ini, supervisor menyusun program supervisi yang meliputi yang pertama ada identifikasi kebutuhan. Mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu ditingkatkan dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu ada penetapan tujuan. Dalam menentukan tujuan, supervisi berdasarkan kebutuhan yang telah diidentifikasi pada tahap sebelumnya. Yang ketiga itu ada proses penyusunan program. Ini meliputi menyusun jadwal, menyusun strategi, dan menyusun sumber daya yang akan digunakan dalam proses supervisi. Yang keempat itu ada penentuan indikator keberhasilan. Proses ini meliputi menetapkan indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan dari supervisi tersebut. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan supervisi. Tahap ini merupakan implementasi dari rencana supervisi yang telah disusun. Beberapa aktivitas dalam proses pelaksanaan supervisi antara lain yang pertama ada observasi kelas. Ini meliputi supervisor mengamati proses pembelajaran di kelas untuk menilai seberapa efektivitas metode dan teknik yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Yang kedua itu ada wawancara dan diskusi. Ini mengadakan diskusi atau wawancara dengan guru untuk mendapatkan umpan balik terkait dari proses pembelajaran. Yang ketiga itu ada pemberian bimbingan. Ini bertujuan untuk memberikan arahan, saran ataupun solusi terhadap permasalahan yang dihadapi guru dalam pembelajaran. Selanjutnya itu ada yang namanya evaluasi dari supervisi ini. Evaluasi bertujuan untuk mengukur seberapa berhasilkah dan seberapa efektifkah kegiatan dari supervisi ini. Beberapa langkah dalam evaluasi. Yang pertama ada analisis hasil observasi. Ini meliputi mengevaluasi hasil observasi berdasarkan indikator yang telah ditentukan. Yang kedua itu ada yang namanya penilaian kinerja. Ini menilai bagaimana kinerja guru dalam menerapkan teknik pembelajaran yang efektif. Selanjutnya yang ketiga ada yang namanya umpan balik. Umpan balik ini akan memberikan umpan balik kepada guru mengenai kekuatan atau kelemahan yang perlu diperbaiki guru tersebut dalam proses pembelajaran. Selanjutnya dalam proses proses supervisi pendidikan ini ada yang namanya tindak lanjut dari supervisi. Tindak lanjut ini merupakan upaya untuk memastikan perbaikan berkelanjutan setelah melalui proses evaluasi. Beberapa bentuk tindak lanjut antara lain yang pertama ada penyusunan program dan pembinaan lanjutan. Hal ini meliputi pengembangan program pembinaan untuk meningkatkan kemampuan guru secara berkelanjutan. Yang kedua itu ada yang namanya monitoring. Monitoring ini adalah melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan implementasi hasil supervisi berjalan dengan baik.
Nah, selanjutnya ada yang namanya pelatihan dan workshop. Nah, ini menyediakan pelatihan atau workshop bagi guru-guru untuk meningkatkan kompetensi dari guru tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada pembahasan mengenai teknik dari supervisi pendidikan ini. Teknik supervisi adalah metode atau cara yang kita gunakan, yang digunakan oleh supervisor dalam melaksanakan kegiatan supervisi tersebut. Nah, teknik ini dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama ada teknik individual dan yang kedua ada teknik kelompok. Nah, mari kita masuk kepada teknik supervisi individual terlebih dahulu. Teknik supervisi individual ini dilakukan secara perorangan dengan tujuan untuk memberikan perhatian khusus pada kebutuhan individu guru tersebut. Nah, beberapa teknik yang dapat dilakukan, yang pertama ada observasi kelas. Nah, ini mengamati langsung proses pembelajaran di kelas untuk memberikan masukan spesifik kepada guru tersebut. Nah, yang kedua itu ada kunjungan kelas. Supervisor akan masuk ke kelas untuk melihat langsung bagaimana kondisi selama pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada wawancara individual. Nah, ini mengadakan diskusi secara personal dengan guru untuk membahas permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru selama mengajar tentunya. Kemudian kita masuk kepada teknik yang kedua, itu teknik supervisi kelompok. Teknik ini dilakukan secara kolektif dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi guru secara bersama-sama. Nah, beberapa teknik yang dapat dilakukan, yang pertama ada rapat kelompok. Rapat ini mengadakan pertemuan rutin dengan guru-guru untuk membahas isu-isu mengenai pendidikan. Nah, yang kedua ada diskusi kelompok. Ini mengadakan diskusi kelompok untuk mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi dari guru tersebut. Nah, yang ketiga dengan workshop atau pelatihan. Nah, ini mengadakan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mengajar secara kolektif dari guru tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada teknik yang ketiga, yaitu teknik supervisi langsung. Nah, teknik ini melibatkan interaksi. Teknik ini melibatkan interaksi langsung antara supervisor dan guru. Nah, beberapa contohnya ada yang namanya demonstrasi dalam mengajar. Supervisor akan memberikan contoh metode mengajar yang efektif selama pembelajaran kepada guru tersebut. Nah, yang kedua ada yang namanya supervisi klinis. Supervisi klinis ini melibatkan proses pengamatan, analisis data, dan diskusi secara langsung terkait pembelajaran yang dilakukan oleh guru tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk kepada teknik yang keempat, yaitu teknik supervisi tidak langsung. Nah, teknik ini dilakukan tanpa interaksi langsung dengan guru tersebut dan biasanya melalui media atau dokumen yang bisa terhubung nantinya. Nah, beberapa contoh yang dapat dilakukan, yang pertama adalah penyebaran angket. Penyebaran angket ini akan menggunakan angket untuk mengumpulkan informasi penting terkait dari guru dan kebutuhan pembinaan selama guru tersebut dalam mengajar. Nah, yang kedua itu bisa dengan menggunakan analisis dokumen. Nah, dengan menilai perencanaan pembelajaran seperti RPP atau perangkat pembelajaran lainnya, teknik supervisi tidak langsung ini bisa digunakan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada penyebaran panduan atau buku. Nah, dengan memberikan panduan tertulis mengenai teknik mengajar yang efektif selama guru dalam pembelajaran. Nah,
Sehingga dapat saya simpulkan bahwa supervisi pendidikan ini adalah proses yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Nah, dengan perencanaan yang pas, pelaksanaan yang matang, dan evaluasi yang bagus, dan tindak lanjut yang baik, serta penerapan teknik supervisi yang tepat, diharapkan nantinya mutu pendidikan ini dapat terus meningkat dengan semestinya. Baik, demikian itulah hal-hal yang dapat saya pahami pada pertemuan minggu ini. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.